Kalau Anda lihat setiap orang tua itu dia akan takut itu gejala alergi itu. Ya, apalagi gejala alerginya berat misalnya. Anggaplah misalnya dia pernah ini anaknya misalnya muntah-muntah gara-gara kita kasih susu misalnya. Itu pasti akan trauma sekali itu orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Kabar Dika bersama saya Iva Aisyah Rahman. Ya pemirsa, data dari World Allergy Organization mencatat sekitar 30% dari seluruh populasi dunia saat ini itu hidup dengan setidaknya satu jenis alergi. Dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah pada dekade mendatang. Nah, kondisi ini menjadikan alergi ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang terus meningkat secara signifikan di berbagai negara, termasuk juga Indonesia tentunya. Nah, di antara kelompok usia yang sangat rentan terhadap alergi ini pemirsa adalah anak-anak. Bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri mengemukakan data sekitar 0,5 sampai 7,5% anak Indonesia itu mengalami alergi. Nah, sayangnya dalam beberapa kasus ini pemirsa alergi ini tidak bisa dikenali sejak awal karena mungkin gejala yang muncul itu dianggap sebagai keluhan kesehatan yang biasa. Nah, pada program Kabar Dika hari ini dalam rangka memperingati Pekan Alergi Sedunia, kita akan mengulas lebih jauh seperti apa sih cara mengenali juga mengatasi alergi pada anak. Dan tentunya untuk membahas topik yang sangat menarik ini pemirsa, di studio Nas TV hari ini sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber yang tentunya sangat luar biasa yang mempunyai kompetensi dalam bidang kesehatan anak tentunya. Langsung saja saya sapa narasumber kita yang pertama. Ada Dr. Bahrul Fikri, MKes SPAK, PhD, konsultan alergi, imunologi, dan reumatologi anak. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dr. Bahrul hari ini? Baik saja. Alhamdulillah baik, sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Oke, nah pemirsa narasumber kita yang selanjutnya yang kedua ada Dr. Nadira Rashid Rida, MKes SPAK, konsultan hematologi dan onkologi anak. Assalamualaikum Dr. Nadira. Waalaikumsalam. Kabar baik ya dok ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Tentunya dan yang terakhir narasumber kita ada Dr. Rahmawati Rahim, MKes SPAK, konsultan respirologi anak. Assalamualaikum Dr. Rahma. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana dok hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan sehat ya dok, tentunya luar biasa sekali. Tentu kita berikan aplaus dulu untuk kesediaannya menemani kita dalam Kabar Dika hari ini. Dan tentunya nih pemirsa, selain dari ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio, di Kabar Dika kali ini juga kita sudah hadir para peserta dari mahasiswa program pendidikan dokter dan juga program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Aplaus juga untuk para peserta yang sudah hadir dalam Kabar Dika hari ini, luar biasa sekali. Kita akan bahas tentunya pertama terkait dengan Pekan Alergi Sedunia. Saya mau bertanya kepada ketiga narasumber deh, gimana sih terkait dengan alergi ini sampai mungkin orang banyak yang menganggap sepele tapi seluruh dunia ini memperingati Pekan Alergi nih setiap tahunnya. Nah, mungkin saya ke Dr. Bahrul Dur, bagaimana sih alergi itu dan seberapa urgennya masalah kesehatan ini dok? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang cukup bagus. Jadi pertama sebenarnya masalah alergi ini masalah global, masalah dunia sekarang ini dengan perubahan iklim, kemudian perubahan lifestyle sekarang ini secara global alergi yang termasuk non-communicable disease ya, jadi penyakit yang tidak menular. Kan selama ini kita fokus pada penyakit yang menular saja ya, mulai dari diare, tuberkulosa dan sebagainya. Ternyata secara global begitu kondisi berubah, itu ternyata yang justru beban hidup itu banyak sekali sekarang pada penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah, termasuk salah satunya adalah alergi ini. Ya, Anda bayangkan misalnya Anda asma, ini teman saya nanti ahli respirologi akan membahas asma. Berapa habis anggaran Anda untuk mempertahankan orang asma? Dan itu asma biasanya sampai dewasa. Dan itu berapa anggaran untuk dia masuk rumah sakit? Berarti dia mungkin tidak meninggal, tetapi justru bebannya banyak sekali. Nah, inilah yang membuat sekarang ini banyak terobosan-terobosan di dunia untuk bagaimana mengatasi ini. Dan persepsi seperti misalnya tidak bisa sembuh, sekarang ini orang sudah berkembang dalam konteks alergi bahwa sebagian juga sudah toleransi terhadap alergi seperti itu. Nah, ini adalah satu prospek ke depan. Tetapi tetap dalam konteks kalau Anda ke negara misalnya yang maju dengan
data-data yang lengkap itu beban sekali alergi ini. Ya, jadi sekarang ini menjadi masalah global. Jadi kalau Anda ikuti misalnya seminar-seminar alergi sekarang padat sekali sekarang. Ya, saya barusan di Amerika saja sudah 7.000 pesertanya itu. Jadi orang sekarang cukup banyak sekali kasus-kasusnya itu dan kemudian pengobatannya itu challenge-nya tinggi sekali kayak itu. Artinya banyak tantangan dalam pengobatan alergi itu. Ini sekarang ini aja kita tidak hanya misalnya mengalami di teman saya di respirologi misalnya kayak asma, rinitis, tapi juga di hemato-onkologi bahkan obat-obatan sekarang ini. Ya, hemato-onkologi ini masalah. Kenapa? Karena begitu dia alergi pilihannya apa? Ini juga. Jadi tidak bisa kita misalnya bilang oh ya ndak usah pakai obat ini, ndak bisa. Dia alternatifnya sudah sekali. Dan itu kan sudah kita pertahankan dan berapa bahkan kita tidak bisa atasi. Kenapa? Misalnya transfusi trombosit ini misalnya dia butuh darah banyak sementara dia alergi dan alerginya alergi berat lagi. Ini kan masalah. Yang saya sendiri sampai sekarang itu mencari jalan bagaimana caranya ya saya bilang itu. Jadi ternyata alergi itu masalahnya banyak sekali sekarang ini. Artinya yang harus kita atasi juga bersama-sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Saya kira itu dari saya. Ya. Jadi memang selain karena jumlah atau tingkat prevalensinya yang tinggi juga tantangannya besar ya dok ya, betul terkait dengan alergi ini. Ya. Nah saya ke dokter Nadira, mungkin dokter Nadira bagaimana sih mungkin selama ini ada kasus-kasus terkait dengan pernafasan ya sesuai dengan bidang dok terkait dengan alergi itu sendiri dok mungkin. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya divisi hemato-onkologi ya. Jadi kasus-kasus kita di divisi hemato-onkologi itu terkait dengan penyakit-penyakit kelainan darah yang membutuhkan transfusi darah yang berulang misalnya pada pasien anemia terutama anemia hemolitik, kemudian pasien-pasien talasemia. Kalau talasemia ini memang harus menerima transfusi darah setiap bulan ya seumur hidup. Nah, yang sering terjadi adalah mereka bisa mengalami reaksi alergi transfusi, terutama transfusi sel darah merah. Kemudian untuk kasus-kasus keganasan, kanker seperti leukemia, limfoma, dan berbagai macam jenis kanker lainnya itu juga harus optimal kondisinya, jadi harus diberikan transfusi darah seperti transfusi sel darah merah dan trombosit. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ada beberapa di antaranya yang juga mengalami reaksi atau alergi terhadap transfusi, baik itu transfusi PRC atau sel darah merah maupun transfusi trombosit. Oke, itu kalau dari segi yang hemato-onkologi ya dok ya. Nah kalau dari sistem pernafasan mungkin dokter Rahmawati bisa menjelaskan. Iya, terima kasih. Jadi tadi seperti mungkin dokter Bahrul sudah sempat sampaikan ya bahwa untuk saat ini memang kita semakin mendapatkan banyak sekali pasien-pasien dengan berbagai gejala yang bahkan kalau dulu mungkin ya anak-anak memang sering-sering seperti keluhan batuk pilek ya, batuk yang lama kok enggak sembuh-sembuh ya. Kalau dulu mungkin kita lebih sering mungkin infeksi atau apa, akan tetapi ya ternyata setelah kita semakin mempelajarinya bahwa penyakit alergi ini juga merupakan salah satu penyakit yang memang bisa memberikan gejala yang bermacam-macam termasuk ke saluran nafas. Jadi pasien-pasien biasanya datang ke poliklinik, datang ke rumah sakit dengan keluhan pernafasan batuk, pilek, kemudian mungkin kadang bahkan yang sampai berat disertai dengan sesak. Tadi dokter Baru juga sudah sampaikan seperti penyakit asma ya, bahwa memang asma itu dia adalah termasuk salah satu penyakit alergi ya. Jadi itu yang menjadi tantangan seperti tadi Mbak sebutkan bahwa sekarang ini semakin banyak tantangannya karena kadang-kadang datang pasien dengan serangan berat ya, bahkan sampai ada yang mengancam jiwa. Jadi ya memang seandainya mungkin kita bisa deteksi lebih awal, kita bisa tangani dengan baik, mungkin tidak sampai seperti itu. Jadi ya ini yang menjadi tugas kita bersama sepertinya. Betul. Ya. Jadi menjadi tanggung jawab bersama ya dok ya. Mungkin pemirsa Orhas TV juga tercerahkan sedikit ya bahwa memang tadi meskipun kalau
dari awal kita mendengar kata alergi itu hanya gejala sepele, ternyata luas dampaknya ke sistem pernafasan sampai juga dalam proses hemato-onkologi ini tadi, transfusi darah dan sebagainya, itu juga sangat berpengaruh terkait dengan alergi ini. Nah, kita mungkin ke akarnya dulu nih. Saya ke Dokter Bahrul. Mungkin faktor apa sih, Dok, yang menyebabkan alergi pada anak ini, Dok? Ya, terima kasih, pertanyaan cukup bagus. Jadi kenapa sih sekarang tingkat alergi itu tinggi sekali? Sebenarnya yang sekarang ini kita lihat bahwa sebenarnya alergi itu lebih ke arah penyakit. Kalau biasanya itu lebih ke arah penyakit yang menurun, bukan menular sebenarnya, menurun. Artinya biasanya itu ada keluarga yang alergi, kemudian misalnya itu kan akan meningkatkan risiko ya. Misalnya bapaknya alergi, ibunya alergi, maka sekitar 60% anaknya itu akan alergi. Kemudian kalau alerginya sama, misalnya ibunya asma, bapaknya asma, maka anaknya itu akan 80% akan alergi. Seperti itu. Hanya saja yang tidak punya pun sebenarnya itu ada risikonya juga sekitar 5%. Nah, yang jadi masalah kenapa dia meningkat sekarang ini, karena perubahan itu. Sehingga orang yang tidak punya faktor gen pun, itu sekarang lebih banyak yang menderita alergi. Anda bisa mungkin lihat sendiri bahwa misalnya di usia-usia misalnya dewasa, menjadi dewasa itu tiba-tiba muncul alerginya. Nah, ini kan suatu perubahan lingkungan sekarang ini. Yang selalu saya katakan sekarang ini kita berubah di zaman yang berbeda. Apa itu? Pertama, climate change sekarang ini yang berubah sekali. Ya, orang semua di dunia ini sibuk, termasuk sekarang efeknya terhadap perubahan sistem kekebalan manusia, termasuk di bidang alergi. Yang kedua, pola hidup manusia ini sekarang berubah, lebih banyak di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Sehingga kalau kita catat misalnya waktunya kita sekarang ini sangat sedikit untuk berada di luar ruangan. Padahal cahaya matahari itu yang sekarang di tengah itu adalah sumber vitamin D. Dan sekarang banyak sekali mulai dari bayi baru lahir sampai di anak-anak sekarang banyak sekali yang kekurangan vitamin D. Dan vitamin D dulu kita berhubungan dengan vitamin D itu hanya tulang saja kayak gitu ya. Sekarang enggak, justru dia sangat besar peranannya dalam sistem kekebalan tubuh. Sehingga terjadi disregulasi. Nah, ini yang berubah itu seperti itu. Nah, kemudian aktivitas makanan sekarang ini, makanan kalau dulu misalnya kita bermain atau kita mau makan itu kan cari keluar. Sekarang orang nggak perlu lagi, ya. Kita sangat sedikit bergerak sekarang. Semuanya serba praktis ya sekarang ini. Jadi ini juga akan menjadi beban. Kenapa? Karena obesitas yang meningkat juga meningkatkan risiko-risiko terhadap penyakit yang lain termasuk alergi. Jadi berbagai kompleksitas inilah sekarang ini yang menyibukkan dunia bagaimana penyakit-penyakit non-communicable disease namanya NCD itu yang atau penyakit yang tidak menular ini meningkat drastis sekali dan ini adalah beban kesehatan bagi semua negara, bukan cuma negara maju aja, negara yang sedang berkembang bahkan negara miskin pun sudah merasakan dampaknya. Termasuk di kita ini, penyakit infeksi belum selesai, ya, mulai dari TBC yang belum ada vaksinnya, ya, kemudian diare yang masih banyak, ya, pneumonia masih banyak, ya, belum lagi yang tidak menular ini termasuk alergi meningkat sekali sekarang ini. Nah, hanya saja kita kan kekurangannya dari sisi data. Kenapa data kita kurang? Karena ahlinya yang kurang, itu masalahnya. Ya, yang mendeteksi itu yang kurang. Ya, saya kira di situ masalahnya. Ya. Memang banyak faktor, tentunya salah satunya disebutkan tadi ada faktor yang menurun dari orang tua juga ya, Dok ya. Selain itu juga memang kita tentu sama-sama menyadari terkait dengan climate change yang disebutkan Dokter Bahrul tadi, terkait juga pola hidup yang paling utama ya, Dok ya. Serba instan, jarang bergerak, jarang keluar rumah, jadi kurang vitamin D, akhirnya imunnya tidak mungkin sekuat orang-orang kita terdahulu gitu ya, pendahulu kita yang memang sekarang ini banyak ditemukan kasus bahkan mulai dari anak-anak sudah terkena alergi. Jadi memang banyak faktornya pemirsa. Nah, saya ke Dokter Rahma, mungkin kalau tadi sempat disebutkan sedikit banyak mungkin pasien-pasien yang datang dengan gejala sistem pernafasan itu ternyata asma termasuk alergi ya, Dok ya. Ini boleh dijelaskan, Dok? Iya, betul sekali. Jadi asma merupakan salah satu ya, yaitu penyakit alergi. Jadi biasanya pasien-pasien mungkin dengan asma kita rawat bersama. Saya di bagian respirologi dengan Dokter Bahrul. Kita jadi tim ceritanya. Nah, itu asma bagaimana sebenarnya? Biasanya seperti tadi saya bilang, anak-anak paling sering datang dengan keluhan batuk pilek berulang atau sesak-sesak berulang. Ya, bagaimana kita mengenali dia asma? Biasanya dia sifatnya
dipengaruhi oleh waktu. Kadang ada waktu-waktu tertentu, lebih cenderung biasanya kalau malam. Kemudian dia berulang tadi episodik namanya. Dan kalau malam disebut dengan nokturnalitas. Nah, kalau berkaitan dengan alerginya itu biasanya juga ada faktor pencetus. Ya, biasanya kita tanyakan ke orang tuanya, kira-kira ibu lihat kalau dia mau muncul batuknya, biasanya yang mencetusnya apa? Nanti itu yang harus kita pelajari. Tentunya sebelum berlanjut nanti untuk ke pemeriksaan atau pelacakan alerginya. Ya, jadi kita harus ada menanyakan triggernya, pencetusnya apa. Nah, kemudian riwayat atopi di keluarga tentunya harus ditanyakan. Ya, apakah di keluarga juga ada riwayat alergi seperti tadi Dr. Bahrul sebutkan. Kemudian biasanya dengan asma apabila kita memberikan obat terapi ya biasanya dia akan langsung membaik saat itu. Jadi dia reversible ceritanya. Setelah pengobatan biasanya anaknya seperti anak sehat, bisa tidak sakit, beda mungkin seperti penyakit-penyakit infeksi yang lain yang butuh waktu. Nah, itu tadi makanya kalau asma biasanya kita sebutnya dia recurrent, dia berulang-berulang. Batuk hilang timbul seperti itu. Jadi ya untuk pelacakannya tentunya kita melakukan pemeriksaan dan kemudian tata laksananya. Karena kalau seperti asma ya penyebab utamanya sebenarnya adalah menghindari pencetus sebelum kita memberikan obat-obatan tentunya. Iya, seperti itu. Di menghindari pencetusnya dulu ya Dok ya dalam hal ini. Tapi kan orang tua ini seringnya Dok gini, karena cuma batuk pilek paling cuma batuk biasa. Nah ini gimana sih cara mengedukasi kepada orang tua mungkin saat dimana sih batuk pilek itu sudah perlu harus diperiksakan? Ya, tentunya kita harus menyampaikan ke orang tua tanda-tanda bahaya ya. Biasanya kalau kondisi pasien karena memang sering batuk pilek, tapi kalau sudah ada tanda-tanda bahaya seperti pernafasannya cepat, kemudian dia kalau kita melihat sudah seperti ada tarikan dinding dada ke dalam yang kita biasa sebut dengan retraksi, ya atau mungkin kalau sudah sampai yang berat kadang anaknya sampai kayak seperti biru atau kita sebut dengan cyanosis namanya, ya itu sudah harus segera bawa ke rumah sakit ya. Dan tentunya kalau untuk memang kita sudah diagnosis dengan asma, biasanya kita sudah memberikan action plan kepada orang tua, bagaimana dia memberikan penanganan awal dan kemudian bagaimana dia mengenali ini anak saya sudah harus segera bawa ke UGD sebelum mungkin tentunya di rumah dia memberikan terapi awal, tapi dia harus mengenali tanda-tanda bahaya seperti tadi nafas cepat, cuping hidung, kemudian ada tarikan dinding dada. Ya seperti itu. Tentu dia harus minta pertolongan ke kesehatan, tim medis kesehatan. Iya. Oke, jadi sudah dijelaskan secara rinci ya pemirsa. Jadi kalau sudah didapatkan tanda-tanda seperti yang disebutkan oleh Dr. Rahma tadi, segera tentu lakukan pemeriksaan gitu. Karena ya itu tadi jangan sampai ya ada kemudian kita menganggap bahwa batuk biasa ternyata itu butuh penanganan lebih lanjut lagi gitu. Saya ke Dokter Nadira, mungkin dalam praktik sehari-hari Dok, apakah kasus-kasus alergi seperti apa yang sering ditangani mungkin oleh Dokter Nadira? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, karena saya menangani pasien-pasien kanker ya, jadi seperti leukemia. Mereka itu sering mengalami perdarahan sehingga HB-nya akan turun dan ketika ingin kita berikan kemoterapi HB itu harus optimal, jadi harus ditransfusi. Jadi untuk kemo itu target HB-nya harus 9 ke atas. Kalau rendah kita naikkan. Nah, kadang-kadang ada di antara mereka yang mengalami reaksi transfusi, biasanya ditandai dengan muncul ruam-ruam, bentol-bentol, kadang-kadang ada yang demam. Kalau yang beratnya seperti tadi bisa sampai sesak nafas, bahkan bisa sampai shock. Selain transfusi sel darah merah, mereka juga membutuhkan transfusi trombosit karena pada pasien leukemia itu trombositnya rendah dan sering mengalami perdarahan, maka butuh transfusi trombosit. Jadi lebih sering sepertinya ya Dok ya reaksi alergi trombosit dibandingkan dengan sel darah merah.
Selain alergi trombosit, ada juga ternyata anak-anak kita yang mendapatkan kemoterapi malah alergi dengan obat kemoterapinya. Seperti pada pasien leukemia tadi, dia alergi terhadap leonase, leukovorin, dan berbagai jenis obat kemo yang lain. Oke, jadi cukup menantang struggle juga ya dok ya, karena dalam proses pengobatan itu justru yang mengandung alergi bagi mereka. Nah itu bagaimana cara mengatasinya dok? Ya, tentu saja kalau didapatkan hal seperti ini, kemoterapinya akan segera kita hentikan, kemudian kita akan konsulkan ke ahlinya, bagaimana menanganinya. Ya dok ya. Jadi dihentikan dulu untuk sementara. Kalau gejala-gejala mungkin yang dari terpaling minimalis dan paling tinggi yang dirasakan, reaksi yang muncul seperti apa dok? Yang ringan itu seperti tadi ada yang demam, menggigil, ya, kemudian muncul ruam-ruam, bentol-bentol. Kalau yang berat itu bisa sampai sesak nafas, bisa sampai shock. Paling sering di proses transfusinya atau alergi obat-obatan nih dok? Kebanyakan sih pada reaksi transfusi. Oke, itu mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan, mungkin ada ketidakcocokan dari darahnya tuh gimana tuh? Ya, meskipun pada dasarnya ketika akan diberikan transfusi itu sudah melalui tahap screening yang ketat, tetapi masih saja juga ada anak-anak yang mengalami reaksi. Ya, tidak semua mulus. Ya. Paling lama mungkin penundaan proses kemonya ini akibat karena alergi tersebut sampai berapa lama biasanya dok? Ya butuh waktu ya, karena kita juga antara indikasi dan kontraindikasi. Kalau kita tidak berikan, itu tentu saja akan berpengaruh terhadap kankernya. Pasti proses penyembuhannya juga akan lama dan responnya jadi kurang atau tidak ada. Nah, selama ini biasanya ada trik dari Dr. Bahrul bagaimana mengatasi ini, karena obat kemo itu harus masuk. Jadi mungkin ada upayanya dengan misalnya memperpanjang lama pemberiannya gitu. Jadi kami sering berdiskusi ya terkait ini, karena seingat saya dulu jarang ya ada yang reaksi seperti ini dok. Tapi sekarang hampir tiap hari. Jadi memang kita sudah sudah ada timnya, jadi setiap ada reaksi atau ada riwayat reaksi sebelumnya, sebelum masuk transfusi atau obat kemo berikutnya, itu sudah harus kita konsulkan untuk mengantisipasi. Jadi menjadi tim ya, ditangani bersama Iya, tentunya betul. kalau ada kasus-kasus. Dan mungkin berkaitan dengan faktor yang disebutkan Dr. Bahrul tadi, semakin kesini tuh alergi ini semakin rawan gitu ya. Seperti yang Dr. Nadira sampaikan, Betul. dulu jarang ya dok, sekarang hampir tiap hari. Hampir tiap hari kita konsul pasien alergi. Oke, jadi bagaimana tanggapan Dr. Bahrul? Iya. Ya itulah sebenarnya yang saya katakan, sangat kita itu sebenarnya yang namanya SDM itu penting dimanapun Anda berada, termasuk mungkin di sini juga. Jadi kenapa pengenalan itu? Jadi pengenalan yang alergi itu, misalnya kayak gini nih. Misalnya sekarang nih kalau saya tanya Anda misalnya berapa orang sih yang alergi makanan pada anak-anak, misalnya anggaplah misalnya ada nggak yang dilaporkan sekarang MBG ini ada yang alergi nggak? Ya? Dengan saya, pasti Anda kan nggak ngeh gitu ya. Berapa orang sih yang alergi? Kenapa? Karena Anda tidak mendeteksi di situnya. Ya, Anda tidak masukkan di situ pakarnya mungkin ya. Nah, itu kan penting. Artinya supaya kita tahu membedakan mana keracunan, mana alergi. Oke. Nah, seperti itu. Banyak orang misalnya anggaplah anaknya misalnya meninggal gara-gara makan, pasti dia berpikir itu keracunan. Padahal belum tentu. Alergi bisa menyebabkan kematian loh. Di Jepang satu orang meninggal gara-gara makanan di sekolah, ribut orang si Jepang. Karena dia tidak tahu anaknya itu alergi kacang. Gurunya yang tidak tahu di situ. Nah inilah yang harus kita waspadai. Nah kenapa misalnya sekarang ini banyak, saya sudah dulu mungkin ada tetapi dikasih obat biasa dia hilang. Dan orang meninggal kemarin saya sudah bilang sama. Bahkan ada yang begitu baru saya pulang dari sekolah di luar negeri, kemudian saya lihat di situ banyak sekali penyakit-penyakit cairan di paru, namanya trali bahasanya kita itu ya. Trali banyak sekali dipicu pada waktu saya itu. Ya, itu adalah berhubungan dengan transfusi. Sehingga saya bekerja sama Dr. Nadira, boleh nggak saya bantu untuk menangani ini? Ini sebetulnya dasarnya alergi. Artinya kita tangani sekarang. Jadi begitu awal sudah kita tangani. Tahu saya konsul
Dokter Nadira. Artinya saya tangani, saya perpanjang masanya, ya ke pemberiannya sampai dia tidak muncul gejalanya. Dan 2 tahun 3 terapi terakhir ini hampir sudah sulit sekali kita dapatkan terali itu. Itulah pentingnya kita bekerja sama, kerja tim, dan semuanya itu kan demi pasien. Nah, dalam konteks tadi itu misalnya obat-obatan misalnya, yang misalnya obatan kan nggak bisa diganti. Kalau dokter Nadira ini obatnya nggak bisa diganti. Kalau dokter Rahmawati ini masih penting nih ada penggantinya. Tapi dokter Nadira hampir nggak ada penggantinya nih. Misalnya dia kemoterapi gitu, mau diganti apa? Nggak ada. Sehingga kita melakukan namanya desensitasi. Desensitasi itu ada memberikan dia perlahan-lahan. Tetapi tetap dia akan risiko alergi itu ada. Tetapi nanti kita awasi supaya dia bisa mendapatkan obatnya, dia terbebas dari alergi. Tetapi ada pasien yang bahkan sekarang ini kami tangani itu yang seharusnya dapat full dosis, 1/4 dosis yang bisa masuk. Bayangin itu. Makanya saya kok selama dokter ada manfaatnya enggak ini 1/4 ini saudara? Karena dia yang tahu. Ya. Kalau sekiranya enggak ada manfaatnya untuk apa kita berikan misalnya ya, bisa enggak kita stop. Tapi dia dokter nanti sedikit apapun itu bermanfaat, ya udah kita atur 1/4-nya dia dapatkan dalam 24 jam. Nah, inilah bukti-bukti bahwa alergi itu kompleks. Dalam setiap aspek itu selalu ada kayak gitu, ya. Dan kita harus punya trik yang tidak bisa sekarang ini kita kerjakan sebenarnya dalam konteks misalnya transfusi. Apanya sih transfusi yang menyebabkannya? Seharusnya kita ketemu. Apakah ini misalnya transfusi trombosit, apakah trombositnya, pembawanya, ataukah dalam prosesnya pembuatannya itu? Ini yang harus kita tahu sebenarnya. Nah sayangnya untuk hal-hal mengecek seperti itu detailnya itu butuh pendanaan yang besar itu. Ya, nah itu yang belum bisa kita kerjakan sampai sekarang nih. Saya selalu berdiskusi sama dokter Nadira, langkah enaknya kita ya kalau tahu persis nih apa yang menyebabkannya, saya bilang begitu. Karena kita bisa singkirkan itu zatnya, kemudian kita masukkan trombosit dengan cara yang berbeda mungkin. Nah ini adalah hal-hal yang challenge-nya, kan sudah saya bilang dari awal. Challenge-nya di bidang alergi itu tinggi sekali sekarang ini. Ya. Ini dokter Nadira saya kira nanti ke depan itu akan mengalami banyak hal yang harus diselesaikan. Kayak kemarin misalnya ada dia punya program dari grupnya onkologi itu tentang pemberian lionase IM. Itu banyak sekali yang alergi. Saya bilang tidak bisakah didiskusikan internal supaya jangan diberikan IM. Karena kalau IM ini sudah kita atur lambat bagaimana nanti coba kalau dia disuntik di otot. Anda mau perlambat dia kan susah sekali. Kalau IV masih mending kalau lewat infus. Kita bisa perlambat gitu. Tapi kalau IM kan nggak bisa saya perlambat. Sulit. Akhirnya sekarang diterima oleh UKK-nya dan dianjurkan kalau sudah begitu bisa IV seperti itu. Nah itu adalah hal-hal yang sangat positif kita dapatkan dari kerjasama ini bahwa demi keselamatan pasien. Ya seperti itu. Jadi memang harus dikolaborasikan ya dok ya tentu. Dan dokter Bahrul bersama dokter Ahmad dan dokter Nadira sudah menjadi beberapa kasus-kasus pasien mungkin yang datang ini tentu harus saling berkomunikasi, berkoordinasi ya terkait dengan gejala-gejala yang muncul pada pasien. Jadi memang pemirsa alergi ini ranahnya atau kompleksnya itu sangat luas ya. Bahkan kita mungkin banyak yang baru tahu hari ini kalau ternyata ada kaitannya juga dengan sistem pernafasan, dengan hemato-onkologi dan luar biasa sekali tadi sudah dijelaskan juga bagaimana gejala-gejala dini yang perlu mungkin orang tua lebih aware kalau itu muncul pada anaknya harus segera diperiksakan. Nah selanjutnya kita juga akan bahas terkait dengan penanganan terkait alergi pada anak ini. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini untuk pemirsa Unas TV juga yang sedang menyaksikan secara live, nanti kita akan buka sesi diskusi. Jadi para pemirsa boleh mengajukan pertanyaannya lewat kolom komentar di YouTube Unas TV tentu. Tetap di Kabar Dika.
Ya pemirsa, masih di Kabar Dika bersama ketiga narasumber kita. Kita lanjut pembahasan lagi terkait dengan proses pemeriksaan deh. Saya ke Dokter Bahrul dulu. Bagaimana sih untuk memastikan diagnosis ini bagi orang tua saat ada gejala-gejala alergi pada anaknya, Dok? Ya, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus. Ya, sebenarnya kalau alergi itu, jadi saya selalu sarankan pada orang tua nih, ya yang anaknya misalnya dicurigai alergi. Pertama, jangan terlalu cepat berasumsi alergi A, alergi B, alergi C. Itu. Ya, artinya kadang-kadang banyak sekali karena memang juga stigma dalam masyarakat. Misalnya kalau ada bisul 1 sudah pasti alergi telur nih. Ya langsung pantangan telur saja. Nah, kayak gitu. Kenapa? Pertama, orang tua nanti akan stres. Kenapa? Karena dia merasa dirinya udah pantangan kok anaknya masih muncul gejala. Pasti dia stres itu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa yang sering dipantangkan itu misalnya ikan, telur, susu. Itu adalah sumber protein utama pada anak-anak. Jadi kalau itu dipantangkan, hampir praktis 60-80% jenis makanan itu nggak bisa masuk. Nah ini kan pilihannya pada anak-anak susah. Nah karena itu saya sarankan kalau Anda curiga alergi maka harus pastikan dia alergi apa. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita memastikannya ini alergi apa. Nah syukur alhamdulillah sekarang ini misalnya dalam konteks alergi kita sudah bisa sampai alergi apa Anda itu sudah tahu orang. Ya walaupun ada 1-2 kasus yang agak complicated ya, ada agak sulit gitu. Tapi umumnya sudah tahu misalnya. Misalnya dari gejala yang ada, gejala itu bagaimanapun telitinya kita ya. Kecuali kalau yang sudah jelas ya misalnya dia sudah dewasa misalnya setiap makan udang muncul ya itu bisa jelas. Tetapi kebanyakan yang saya alami adalah sesuatu yang gak jelas orang tua ini. Kondisi. Artinya apa? Kadang-kadang muncul gejalanya. Sudah pantangan kok gak hilang-hilang. Seperti itu. Itu kan gak jelas namanya. Nah itu artinya harus diperjelas. Nah bagaimana cara kita memperjelasnya? Tentu saja ada tahap-tahapnya. Tahap pertama dia harus tes alergi. Tidak bisa alergi itu ada ditetapkan tanpa tes. Ya. Tes alergi itu ada tes kulit, ada tes yang selalu saya katakan sama, ada tes ngambil darah yang kita sebut dengan serum spesifik IgE. Ya, masing-masing tentu saja ada kekurangan kelebihannya. Yang murah itu biasanya misalnya kita tes kulit itu kan murah dan ditanggung sama BPJS. Alhamdulillah sekarang yang kulit ini. Tapi yang spesifik IgE ini belum ditanggung sama BPJS karena dia relatif mahal. Nah itu adalah langkah-langkah kita untuk mengarahkan kita nih alergi apa. Tetapi belum memastikan juga. Belum semuanya pasti bisa dengan hasil darah ini. Kadang-kadang ada yang mengambang. Misalnya ini anak ini orang tua sudah bahkan ada yang saya terima dari teman-teman sejawat gitu sudah dikasih nih susu alergi. Sudah dikasih susunya dia alergi. Masih saja muncul merah-merahnya kan? Nah, setelah saya tes alergi kok hasilnya negatif. Kan enggak pas. Seharusnya kan yang dia curigai sudah susu alergi gitu ya, sudah dikasih susu alergi hasilnya negatif. Nah sehingga ada namanya tes selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu namanya provokasi. Nah pada provokasi ini yang tes gold standarnya untuk menetapkan orang alergi apa kayak gitu. Sama dengan obat. Obat belum tentu alergi. Ini ada kasusnya Dr. Ramawati. Dia kasih ada pasiennya TBC. Kemudian ada obatnya namanya FDC, fixed dose combination. Ya, jadi dalam satu obat itu ada 4 jenis ini. Nah, lalu dia minum, lalu dia alergi. Pertanyaannya alergi yang mana? 4 isinya? Kan nggak fair juga kalau kita 4-4-nya kita stop kan? Nah, disitulah pentingnya kita tes dulu baru kita provokasi. Satu-satu saya provokasi itu. Satu-satu yang mana yang provokasi itu. Hanya saja saran saya provokasi jangan di rumah. Karena ada bahaya sekali itu kalau ada di rumah kemudian terjadi hal-hal yang berat. Siapa yang tanggung jawab di situ yang saya sarankan. Kita lakukan di rumah sakit dan adik-adik ini banyak belajar dari situ. Ya, satu kita coba, satu lagi kita coba. Nah kalau ada gejala sudah pasti alergi itu. Ya tidak bisa dibantah lagi. Kalau sudah misalnya 2 jam pertama kita provokasi lalu muncul gejala sudah alergi dia. Bahkan ada yang berat sekali itu. Ya, ada yang sampai berat kita dapatkan. Nah karena itulah dalam konteks alergi ini kita syukurnya kita bisa sampai tahap alergi apa itu sudah ada sekarang ini. Nah, dalam konteks itu setelah dia kita tahu lalu bagaimana solusinya. Itulah kita harus berdiskusi. Sama dengan ada pasiennya Dr. Ramawati ini empat-empatannya yang isinya itu dia alergi. Nah, dia harus cari alternatif. Obat apa sebenarnya ini? Obat TBC yang tidak ada 4-empatannya itu.
Ini kan tidak gampang mencari alternatifnya itu. Ada lagi yang alergi obat panas misalnya, paracetamol panas, paracetamol alergi, ibuprofen alergi, kemudian sudah pakai yang COX-2, silikosid juga alergi. Ini saya mau coba satu lagi nih, antalgin. Kalau dia sampai alergi juga, bingung juga pasti orang tuanya nih mau kasih apa anaknya nanti ini. Nah, artinya pada tahap itu kita sudah sampai. Begitu juga dengan makanan. Makanan juga tidak sembarangan kita pantangan. Banyak orang tua yang pantangan ternyata nggak alergi anaknya. Bahkan ada orang tua itu sampai sama saya itu sampai 4 bulan. Hanya ibu satu syaratnya bersama saya, selalu saya katakan orang tua, bersabar saya bilang tuh, nggak boleh buru-buru. Ya karena kita ngetesnya satu-satu kayak gitu. Dia sama saya itu 4 bulan dan ternyata tidak ada satu pun yang alergi dia. Coba bayangin ya. Sudah pantangannya capek, anaknya sudah ngumpet marah-marah saja sama anaknya itu kan nggak dikasih macam-macam. Ternyata tidak ada satu pun alergi makanan. Justru dia itu alergi tunggu debu rumah. Loh. Jauh sekali kan dengan makanannya. Memang sekarang ini ada namanya pancake syndrome. Jadi kalau Anda baca-baca itu ada namanya pancake syndrome. Pancake syndrome itu dia alergi tunggu debu rumah yang hirupan sebenarnya. Tetapi dia itu mengkontaminasi makanan. Misalnya begini, kalau anak-anak makan, anak kecil itu makan, Anda kasih makan gitu kan enggak langsung habis makanan. Anda pasti taruh di meja kan? Atau taruh di tempatnya, baru Anda ajak dia bermain, baru Anda kasih makan lagi. Nah, sementara Anda taruh itu dia terkontaminasi dengan tunggu debu rumah. Lalu Anda makan, muncul alergi. Pasti yang disalahkan makanannya oleh orang tuanya. Padahal bukan makanannya sebenarnya itu. Itu tunggu debu rumahnya. Itu namanya pancake syndrome. Kalau di luar negeri namanya food pollen syndrome, karena polen. Ya, karena polen kan banyak kalau di luar negeri ada kalau musim gugur itu polen berterbangan tuh. Ya. Nah, itu banyak mengkontaminasi makanan di situ. Ya, dan ternyata itu bukan alergi makanan. Hanya dia terkontaminasi oleh polennya itu. Nah, itulah kenapa tes-tes ini sangat penting. Jadi memang perlu proses. Sekarang teman-teman yang di departemen maupun yang sudah di sekitar kita di lingkungan rumah sakit itu sudah mengerti bahwa oh ya prosesnya itu begini. Ya, jadi tidak sembarangan juga sudah ganti susu yang mahal lagi itu. Sudah susunya mahal, sulit dicari, rasanya tidak enak lagi. Ini ya kadang-kadang begitu kita tes ternyata bukan alergi. Ya, ini kan sangat sangat penting bagi orang tua. Yang pertama adalah untuk memastikan alergi apa anaknya. Ya, termasuk dalam konteks juga yang aeroalergen ini. Jadi tidak bisa kita misalnya barangkali kalau saya alergi, jangan begitu. Harus pasti alergi apa anak saya kayak gitu. Oke. Ya. Jadi orang tua jangan langsung menjustifikasi ya bahwa kayaknya alergi deh gitu. Jadi betul-betul harus melalui tes alergi yang ada prosesnya caranya. Sangat panjang itu tadi ya dok ya, dan bertingkat-tingkat ya, kalau ya, belum ditemukan. Dibilang sangat panjang enggak juga, ya dibilang sangat panjang enggak juga. Hanya enggak bisa buru-buru. Jangan buru-buru. Orang tua saya itu kan pinginnya hari ini dia datang, hari ini jawabannya. Enggak bisa sebenarnya. Paling tidak dia akan mendapatkannya sekitar 2-3 minggu paling cepat. Apa itu alerginya? Ya kalau dia misalnya hasil tesnya itu kadang-kadang banyak kan, tidak mungkin. Kadang-kadang ada pasien saya itu hampir semua makanan itu. Ya, belum lagi buah, bukan yang dicurigai kan, itu harus dipastikan kan satu-satu itu. Nah, waktu untuk memastikannya itu kan 1 minggu 1 jenis kadang-kadang itu. Ya, jadi kalau dia 4 jenis misalnya mau saya buktikan ya 4 minggu 1 bulan, ya gitu. Gak bisa kita dalam 1 kali misalnya 4 gitu gak bisa. Nanti bingung yang mana nanti kayak itu. Oke, ya. Jadi harus sabar juga ya dok ya tentu dan untuk memastikan tentu anaknya alergi apa. Nah selanjutnya mungkin bagi orang tua tadi sempat diceritakan sedikit dok. Jadi bukan hanya dari faktor makanannya, bisa jadi ada yang debu dan lain sebagainya. Berarti edukasi ke orang tuanya seperti apa nih dok? Mungkin ini terkait dengan kebersihan juga ya dok ya? Pertama kalau edukasinya saya kalau dalam konteks alergi ini. Pertama, tahu dulu alergi apa anaknya, itu aja. Jangan melakukan sesuatu sebelum tahu. Kenapa? Kayak dokter Rahma tadi, dia asma. Pasti dokter Rahma mengatakan hindari. Tapi kan hindari apa kayak gitu? Ngerti? Ya, apa yang mau dihindari? Ya, kemudian setelah tahu dia apa yang mau dihindari, belum tentu gampang menghindarinya. Misalnya, tunggu debu rumah. Ya, tunggu debu rumah itu, saya selalu mengatakan tunggu debu rumah cara menghindarinya. Ya, ganti spray sarung bantal sekali dalam 3 hari, ganti korden sekali seminggu, jangan menggunakan spray karpet dan sofa yang berbulu, jangan memelihara binatang yang berbulu, bersihkan kamarnya, bersihkan AC kipas angin, kayak itu ya. Kemudian lebih banyak bermain di luar kamar dan dalam kamar kayak gitu.
Itu kan gampang sekali saya mengucapkannya. Tetapi coba Anda kerjakan itu. Wah, susah minta ampun itu. Susah. Belum lagi anaknya kalau sekolah. Nah, dia bisa kerjakan itu di rumah, tetapi di sekolah bagaimana? Sulit sekali dia kerjakan itu. Masa sekolah mau bersihkan nasi untuk anaknya saja, kan nggak mungkin. Ya, ini jadi masalah. Makanya saya bilang untuk menghandle-nya itu sekarang ini harus bekerja sama baik-baik. Bahkan sekarang ini yang agak susah saya itu dia sudah tahu nih anaknya sekarang itu alergi rumput-rumputan. Dan saya tanya persis itu ada yang dari Kolaka atau mana itu, dia tinggal di pinggir pantai. Anaknya itu asma, sudah asma, rinitis alergi dan asma. Dia tinggal di pinggir pantai, lalu saya suruh cek darah dan ternyata itu rumput-rumputan semua dan itu betul rumput-rumputan di sekitar dia. Lah sekarang kalau sudah tahu rumput-rumputan penyebabnya, bagaimana caranya? Mau dipotong itu rumputan nggak mungkin karena yang menyebabkan dia alergi itu adalah polennya yang terbang. Kan kalau tumbuh-tumbuhan itu polennya yang terbang. Nah itu yang menyebabkan dia. Ya sekarang kalau dia pun dia bersihkan kamarnya, polen dari mana-mana datang ke dia. Oh, bagaimana caranya? Begitu dia pindah ke Makassar, dia kan pindah ke Makassar di sini untuk sementara. Karena untuk pemeriksaan itu nggak pernah muncul asmanya. Nah kalau saya suruh dia pindah rumah, nah bagaimana? Ini juga jadi kendala kita setelah kita tahu itu. Jadi harus memang kerjasama yang baik dan pemahaman yang baik. Dan ini barusan juga saya hari ini saya temui juga pasien yang sama. Tapi anaknya, dia tanya saya bagaimana cara mengatasinya terus. Ya bisa nggak pindah rumah saya bilang itu. Dia diskusi dulu sama mertuanya bagaimana pindahnya. Jadi ini hal-hal yang tidak segampang yang kita kira dalam konteks alergi. Yang seperti saya bilang tadi itu challenge-nya tinggi. Iya, challenge-nya tinggi dan banyak sih ya cerita menarik yang diceritakan Dokter Bahru tadi bahwa memang kalau kita pikir itu hal-hal sederhana tapi kalau mau langsung dirubah keseluruhannya juga berat juga ya Dok ya. Mau pindah rumah kan tidak mungkin. Nah, mungkin apakah ini saya penasaran selain untuk menghindari pemicunya apakah ada mungkin dengan mengonsumsi obat dan sebagainya untuk meminimalisir mungkin gejala-gejala yang timbul kalau sudah dipastikan bahwa alergi ini gitu. Nah sekarang kita ini ada sebenarnya sudah lama jadi perkembangan. Hanya di Indonesia kita baru ya adanya imunoterapi. Imunoterapi ini suatu prospek yang sangat bagus sekarang ini. Artinya apa? Imunoterapi itu merubah orang yang semula alergi jadi tidak alergi. Itu prinsipnya. Ya. Jadi kita rubah nih yang semula dia alergi misalnya tunggal debu rumah, setiap dia kena tunggal debu rumah alergi bersin-bersin. Sekarang bisa kita rubah dia, shifting menjadi tidak begitu. Itu namanya imunoterapi. Dan sekarang sudah ada di Indonesia dan kita sudah melaksanakannya di Wahidin. Hanya sayangnya sekarang kitnya hanya bisa dibeli di Surabaya. Tetapi bisa sekarang itu. Dan banyak ada satu pasien saya, awalnya dia 1 bulan masuk rumah sakit gara-gara asmanya. Dan sekarang ini hampir sekarang 1 tahun lebih saya tangani dia nggak pernah masuk rumah sakit sekalipun. Dan yang paling penting lagi selama ini kalau kita berpikir anak susah naik berat badannya itu selalu kita berpikir ke arah TBC misalnya ya penyakit gizi. Salah satu yang harus kita pikirkan adalah alergi. Ternyata setelah saya suntik dia itu apa yang dia alami orang tua yang dia senang sekali sama orang tua adalah berat badannya yang naik. Sebelum mulainya ada pasien saya sebelum mulai dia berat badannya 20. Begitu sekarang hampir 6 bulan, belum setahun, mungkin 9 bulan, dia naik 6 kilo. 26 sekarang. Dan saya pun kaget, bagus sekali badannya ini anak. Saya bilang itu. Dan itu yang paling dirasakan oleh orang tua. Jadi dia gampang, sekarang misalnya kalau dia semula dia pulang sekolah pilek-pilek, pulang sekolah mulai udah bersin-bersin itu pulang sekolah. Kenapa? Di sekolahnya kan banyak debu. Ya, dan sekarang setelah saya imunoterapi enggak lagi. Jadi itu yang dirasakan oleh orang tua. Jadi kita prospek sekali dengan imunoterapi ini dan sekarang imunoterapi itu sangat berkembang. Bukan hanya disuntik, sekarang bisa di oral, bisa spray. Jadi banyak. Nah hanya saja kendala mengenai biaya lagi-lagi ini. Jadi semakin teknologi semakin maju gitu ya, beriringan dengan harganya juga. Makanya saya kira ini ke depan ini kalau kita misalnya ke Malaysia saja, nggak usah ke jauh-jauh, ke Malaysia atau Singapura, mereka sudah familiar sekali dengan imunoterapi. Ya hanya saja di kita ini yang, ya itu sekali lagi saya katakan SDM itu memang penting dan pengalaman itu harus kita berkembang terus seperti itu. Oke, jadi ada imunoterapi ya Dok yang dikatakan tadi orang alergi menjadi tidak alergi, singkatnya seperti itu. Sudah ada caranya, sudah ada caranya. Jadi hanya saja sekarang itu yang menjadi penelitian adalah bagaimana mempercepatnya.
karena agak lama prosesnya. Jadi mempercepat. Yang kedua, mengurangi efek sampingnya. Jadi supaya efek samping ini sedikit terutama di imunoterapi makanan. Ya kadang-kadang orang tua itu kalau sudah muncul satu kali gejala dia khawatir. Mendingan saya tidak makankan ini, dia bilang begitu. Padahal itu penting untuk makan, terus itu makan kayak gitu. Jadi unik tubuh kita nih, kalau kita kasih dia makanan terus makanan yang dia alergi gitu ya, dia jadi tidak alergi nanti. Tetapi dengan syarat harus terkontrol, jangan sembarangan juga. Anda tahu orang alergi udang, Anda kasih banyak udang bahaya juga. Pelan-pelan ada caranya. Ya. Oke, jadi ada berbagai cara tentunya untuk meminimalisir reaksi-reaksi yang timbul ya dari alergi ini. Saya kembali ke Dokter Nadira, mungkin Dok terkait dengan kemo dan transfusi yang dijelaskan tadi, apakah reaksi-reaksi yang muncul ini itu jika tidak mungkin segera dihentikan atau tidak dilakukan penanganan begitu, seperti apa dampak jangka panjangnya Dok? Iya, dan jika tidak segera ditangani, dihentikan dan tidak segera ditangani ya tentu saja akan berdampak buruk terhadap pasien ya, bisa sampai shock, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu sebelum kita berikan, kalau kita sudah tahu bahwa dia ada reaksi sebelumnya, sudah ada diberikan premedikasi, ketika terjadi reaksi akan segera ditangani, tidak boleh ditunda, harus segera. Sejauh ini apakah ada mungkin kendala-kendala mungkin untuk menyampaikan ke pihak orang tua saat bahwa oh ternyata anaknya alergi ini, pengobatannya harus lebih panjang dan sebagainya, seperti apa menyampaikannya itu Dok? Ya, tentu saja kita akan berkolaborasi dalam hal ini untuk memberikan edukasi kepada keluarga ya yang kalau untuk reaksi transfusi sebenarnya ada jalan keluarnya. Misalnya dia alergi terhadap trombosit. Yang paling ideal sebenarnya kita berikan tromboaferesis. Yang kalau konsentrat trombosit yang biasa, misalnya untuk satu pasien dikasih 10 unit, itu bisa untuk diperoleh darahnya dari 10 pasien. Tapi kalau misalnya diberikan tromboaferesis itu bisa dari satu donor, maksudnya satu donor. Nah itu jalan keluarnya. Nah tentu saja kita akan mengedukasi pasien jika ada reaksi seperti itu untuk membantu mencarikan jalan keluar. Misalnya mereka harus mencari donor di luar sana, donor keluarga ya, karena agak berat juga sih untuk mendapatkan donor yang satu donor untuk misalnya volumenya 350 mili ya, seperti itu. Kemudian pada saat pemberian transfusi darah, kalau misalnya memang ada riwayat transfusi, kita harus edukasi orang tuanya, jangan tidur lelap. Jangan tidur ketika anaknya sementara ditransfusi. Karena reaksi transfusi itu tidak kenal waktu. Bisa tiba-tiba muncul apakah selama transfusi atau beberapa saat setelah transfusi. Oleh karena itu memang harus waspada sepanjang waktu proses transfusi itu ya Dok ya. Dari yang tadi ini alternatifnya bahwa yang awalnya mungkin dari 10 donor berbeda menjadi satu donor saja, itu faktor ketidakcocokannya sebenarnya di mana sih Dok biasanya yang menimbulkan reaksi alergi? Ya, karena kan kita tahu kalau 10 donor itu kan berarti 10 orang yang menyumbang donor. Kita tahu meskipun sudah di screening baik-baik, masih saja kalau misalnya pada trombosit itu kan kandungan leukositnya itu sangat tinggi ya, itu bisa menghasilkan antigen yang cukup banyak yang bisa dikenali oleh antibodi. Kalau tidak cocok maka terjadi reaksi. Kalau misalnya 10 orang pendonornya tentu saja kan berbeda-beda dia punya antigen. Kalau satu orang itu lebih sedikit. Itu bisa diidentifikasikah donor yang mana yang cocok, yang mana yang tidak? Sebelum ditransfusikan itu di screening dulu. Tetapi ibaratnya seperti ini. Kalau kita mau masuk ke rumah itu ada misalnya penjaganya, ada security-nya. Meskipun security itu sudah melihat bahwa oh ini tamunya aman dimasuk, tapi begitu dia masuk ke dalam tetap saja kita curigai ada apa-apa. Nah begitu security-nya membunyikan alarm, nah muncullah gejala-gejala. Jadi setiap orang itu beda-beda ya, beda-beda reaksinya.
Oke, Iya. jadi setiap orang beda-beda ya reaksinya tentu. Meskipun ada screening di awal Iya. tadi, perlu dilihat Pasti lebih lanjut lagi. semua darah yang akan dimasukkan itu di screening terlebih dahulu. Oke, nah saya ke Dokter Rahma, mungkin dampak lanjutan kalau misalnya alerginya ini sudah mengganggu sistem pernafasan, mungkin dampak lanjutan seperti apa yang mesti diwaspadai, Dok? Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa gejalanya seperti asma itu dia bertingkat-tingkat, mulai dari yang ringan sedang, kemudian yang berat, bahkan sampai bisa mengancam nyawa. Ya, jadi kalau mengenai dampaknya, efeknya bisa seperti itu. Nah, tentunya bagaimana kita mengatasinya? Ya, kita memberikan tata laksana sesuai dengan klasifikasi dari masing-masing tersebut. Selain tadi serangan-serangannya, kita juga bisa melihat dari frekuensi atau seberapa sering dia muncul berdasarkan kekerapannya. Seperti misalnya biasa anak-anak ada yang dalam setahun dia hanya 1 kali serangan, ada juga yang dia hitungan bulan, dalam 1 bulan misalnya dia sampai berkali-kali serangan. Bahkan kalau yang sudah sampai tingkat berat, ada yang hampir setiap hari dia muncul serangan-serangan seperti itu. Nah, biasanya kita memberikan tata laksana, pemberian obat-obatan yang untuk mengatasi dia keluhan ya, biasanya kan asma dengan sesak, biasanya dengan bunyi mengik seperti itu dari aspek terapi. Sebelumnya tentunya tentu kita memikirkan ke arah aspek alergi tadi. Jadi kembali lagi tata laksananya, kita harus mencari kira-kira dia yang menyebabkan serangan ini sebenarnya apa. Ya, dan kembali lagi kita tidak boleh sebenarnya mengira-ngira. Dan tadi Dr. Bahrul sebutkan, jangan langsung jangan ini, tapi sekarang kita sudah ada jalan, sekarang sudah ada pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mencari biang kerok atau penyebab sebenarnya dari masalah ini apa. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti sudah apabila memang anaknya ada yang asma, kemudian ada yang mengarah ke rinitis alergi ya, biasanya yang pilek-pilek berulang, kita curiga oh sepertinya ini alergi, jangan serta-merta langsung jangan ini, oh kayaknya alergi susu, alergi ini, belum tentu. Sekarang kita ada pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mencari sebenarnya masalah utamanya di mana. Jadi nanti tentunya kita bisa bawa ke dokter. Tadi Dokter baru sebutkan ada pakar sekarang, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan seperti itu. Ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi dilihat dulu ya gejala seperti apa yang muncul dan tentu akan diberikan tata laksana sesuai dengan seperti apa kondisinya pada saat gitu. itu. Apakah ada yang sampai ketergantungan dengan obat, Dok, yang asma ini sendiri? Iya, kalau untuk yang asma ini sendiri, tadi Dokter baru sebutkan bahwa kalau untuk alergi sebenarnya kalau dulu orang bilang tidak bisa disembuhkan, meskipun sekarang sebenarnya sudah ada yang bisa bahas di ini. Nah, kalau untuk asma sendiri biasa kita pakainya istilah dia dikendalikan atau dikontrol. Ya, jadi untuk obat-obatnya memang kalau untuk yang sudah serangan berat atau serangannya dia sudah lebih sering muncul, kita biasanya memberikan obat-obat yang kita sebut controller, yang memang dia biasa dia pakai ada atau tidak serangan. Kalau untuk yang obat meredakan kan itu ada ya, biasanya langsung menghentikan. Biasanya kita itu kan berikan dan kemudian kita pantau apabila gejalanya sudah berkurang, nanti obatnya bisa dipelan-pelan sampai akhirnya di stop. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin terakhir sebagai closing statement ya, kembali lagi kita dalam rangka memperingati Pekan Alergi Sedunia, mungkin kepada para narasumber kita ingin meminta satu closing statement bagaimana kemudian agar masalah alergi ini bisa menjadi aware kita bersama, khususnya juga orang tua, dan juga bagaimana sih menekankan kolaborasi antar bidang kompetensi masing-masing dalam menyelesaikan masalah alergi ini. Saya ke Dokter Bahrul dulu. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi pertama kalau dalam konteks alergi ini saya hanya menyarankan bahwa jangan remehkan alergi. Yang kedua, kalau Anda ingin mencurigai anaknya alergi, pastikan alergi apa anaknya. Ya, dan jangan sekarang berpikir bahwa alergi tidak bisa diobati. Sekarang sudah bisa. Ya. Jadi itu dua hal yang sangat saya rasakan sekarang ini adalah orang tua terlalu cepat menganggap anaknya alergi. Ya memang kadang-kadang juga sebagian dari saran-saran teman sejauh juga, tapi sekarang ini harus kita berpikir bahwa alergi harus kita tahu alergi apa. Nah, setelah kita tahu alergi apa, kita harus berusaha bersama-sama bagaimana mengatasinya kayak gitu. Ya, sekarang ini sudah banyak yang
bisa kita atasi ya. Dan sangat baik juga hasilnya. Ya untuk kasus alergi ini kita beruntung. Kita bisa sampai ketemu sebabnya itu kita sudah beruntung itu. Ya. Bahkan itu yang saya bilang jadi alergi ini akan bebannya itu yang berat. Ya mungkin yang mati sedikit tapi bebannya itu beda dengan dokter Nadira. Kalau ke kanker itu yang meninggal banyak dan bebannya juga banyak. Gitu. Kalau alergi ini beban ke depannya itu banyak sekali. Jadi itu yang saya sarankan sebagai closing statement saya ya. Pastikan Anda alergi apa dulu, ya baru Anda bertindak kayak itu. Saya kira itu dari saya. Dokter Rahma silakan. Kalau dari saya seperti tadi bahwa untuk alergi ini sendiri memang gejala atau manifestasi klinis yang tampak itu bisa bermacam-macam, termasuk salah satunya di pernafasan. Jadi apabila ada gejala yang berulang, hilang timbul batuk pilek atau bahkan sesak, ya mungkin sebaiknya diperiksakan ke dokter. Jadi untuk berkaitan dengan alergi jangan kita mengira-ngira dan kemudian langsung mengobati sendiri dengan menghindari, akan tetapi dibawa ke dokter untuk diperiksakan karena penyakit alergi ini bisa kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan alergi atau tidak, dan tentunya sekarang juga sudah kita bisa tata laksana. Berkaitan dengan asmanya juga seperti tadi, sebaiknya diperiksakan apakah memang asmanya bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol sehingga tentunya tumbuh kembang anaknya ke depannya bisa lebih baik. Saya kira itu. Oke, Dokter Nadira silahkan. Ya, kalau dari saya ya tentu saja harus kita selalu waspada terhadap kemungkinan reaksi alergi yang bisa muncul pada saat pemberian obat-obat apa saja, kemudian pemberian transfusi, baik itu transfusi sel darah merah atau trombosit dan obat-obat kemoterapi. Kita tidak boleh lengah, baik dokter maupun keluarga, untuk selalu memperhatikan reaksi-reaksi apa yang muncul yang kita tidak tahu kapan waktunya, bisa tiba-tiba mendadak ya. Dan jika terjadi gejala, apakah itu ringan apalagi yang sudah berat, harus segera ditangani, dan tata laksana komprehensif tim dengan kolaborasi dengan teman-teman terutama dari divisi alergi imunologi itu harus selalu terjalin. Oke, luar biasa sekali. Jadi pemirsa, itu tadi penyampaian yang sangat informatif tentunya dari ketiga narasumber kita. Dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi baik kepada peserta yang hadir di studio maupun juga peserta pemirsa Unhas TV yang sedang menyaksikan Kabardika hari ini. Kita akan membuka sesi diskusi pada segmen berikutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Kabardika. Untuk kedua narasumber kita yang sudah memaparkan begitu banyak materi, dan semoga apa yang dipaparkan pada hari ini membawa informasi yang bermanfaat tentunya bagi pemirsa dan juga kepada seluruh peserta yang ada di studio hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Silahkan, Dok. Baik, kita lanjutkan diskusi tentu bersama Dr. Bahrul ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa akan ada sesi diskusi bersama peserta yang hadir di sini dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui live streaming Unhas TV. Kita mungkin buka kesempatan buat peserta yang ada di studio dulu.
yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan dari materi yang telah disampaikan tadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tasha Namir and I have a question. Like in Indonesia, banyak sekali orang suka kasih obat jamu-jamu atau kayak obat-obat herbal penyakit apa saja, sakit perut, ini. Kemarin ada pasien, dia sakit perut, terus pergi minum obat herbal, terus mulai itu sesak nafasnya. Apakah obat-obat herbal juga bisa menyebab alergi gitu? Atau ya itu sih. Ya silahkan Dokter Bahrul. Apakah obat tradisional katanya bisa buat alergi dok? Ya, pertanyaan cukup bagus nih. Ya pada prinsipnya segala sesuatu itu bisa alergi. Ya bisa menyebabkan alergi. Apalagi obat tradisional ya, pasti obat alergi. Hanya saja perlu kita pikirkan bagaimana membedakan ini antara alergi apa keracunan. Alergi atau efek samping. Nah ini kan harus dibedakan. Ya. Nah itu yang harus kita bedakan. Ketika Anda misalnya mendapatkan tiba-tiba orang ini minum jamu terus muncul gejala. Dia apa ini? Alergi atau kena efek sampingnya. Ya boleh jadi kan efek sampingnya itu yang dia kena. Atau dia keracunan dengan obat itu. Yang kita tidak tahu isinya. Ya, susahnya kalau jamu kan Anda tidak tahu. Ini isinya apa kayak itu. Bagaimana membuatnya kadang-kadang kita nggak tahu itu. Itu susahnya. Beda dia dengan misalnya obat medis, kita sudah mengerti nih. Isinya kandungannya sudah disebutkan. Nah, kalau jamu kadang-kadang nggak disebutkan isinya apa itu. Ya, nah ini yang harus dibedakan. Bahwa dia bisa alergi, iya, tetapi bukan alergi saja kan yang bisa terjadi pada orang yang sekali makan begitu. Bisa efek sampingnya, bisa keracunannya. Itu yang harus dipikirkan. Ya. Saya kira sudah jelas ya. Ya. Oke, next kita pindah ke pertanyaan yang ada di kolom komentar ya dok ya. Ada pertanyaan dari Funguka. Selamat sore dok, keponakan saya pernah transfusi darah dari pihak lain dan menimbulkan reaksi alergi di kulit. Namun saat ditransfusi dari pihak keluarga justru tidak menimbulkan alergi. Nah, seperti apa itu dok? Ya, betul sekali. Jadi begini, yang namanya transfusi itu kan memasukkan darah orang lain ke kita. Ya. Jadi tentu saja cocoknya secara tadi sudah di screening itu cocok. Tetapi masalahnya adalah ketika hubungan keluarga kita semakin jauh, itu HLA namanya, ada gennya kita itu semakin jauh. Sehingga ada respon penolakan dalam tubuh kita. Ya akan terbentuk antibodi yang lebih banyak dari orang lain. Makanya disarankan sebenarnya kalau kita transfusi itu dari keluarga yang paling dekat. Supaya reaksi alerginya itu lebih sedikit ya gitu. Penolakan tubuh kita itu lebih sedikit. Ya itu yang paling bagus sebenarnya. Hanya kan kadang-kadang orang susah mencari keluarganya sendiri dan orang butuh darurat jadi kayak begitu. Ya makanya saya selalu katakan dan ingat kadang-kadang mungkin transfusi saat ini nggak apa-apa. Tapi nanti setelah transfusi ke-10, ke-11 baru munculnya gejala itu. Kenapa? Karena waktu pertama itu antibodi yang terbentuk masih sedikit. Lama-lama kian banyak. Hanya muncullah alergi itu. Bahkan ada yang tiba-tiba langsung anafilaksis. Langsung berat gejalanya itu. Ya, inilah kenapa itu yang jawabannya. Kenapa kalau keluarga dekat gitu. Sama dengan kalau transplantasi organ kan orang pilih yang keluarga dekatnya. Ya kayak gitu. Ya. Jadi semakin dekat gennya tuh antibodi yang muncul itu semakin sedikit, penolakannya itu semakin penolakannya sedikit. Ya, oke, jadi sangat wajar ya dok ya kalau transfusi dengan keluarga justru tidak timbul alergi, kalau orang lain timbul alergi. Dan bahkan biasa transfusi kesekian-sekian baru muncul reaksinya. Oke. Jadi kita kembali ke peserta yang ada di studio, masih ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Terima kasih dok. Izin bertanya dok, nama saya Ayu. Yang pertama dok, kan terkadang kita kalau menangani pasien itu tidak jarang pasien datang dengan keluhan batuk berulang. Sudah kita obati, bulan depan datang lagi sampai mengganggu akademiknya. Sering terganggu di sekolah, tidak sulit belajar. Sudah kita periksakan ke arah TBC, bukan. Foto ronsen normal. Dan yang lainnya kita periksa normal. Nah kapankah kita bisa curiga dok kalau ini merupakan batuk karena alergi dok, seperti itu. Yang kedua, dan tapi dok apa yang kira-kira harus diperiksakan kalau kita curiga ini batuk karena alergi. Yang kedua dok,
tidak jarang juga di pasien yang kita rawat yang dengan alergi transfusi terutama dok, itu ada yang sampai mengalami gejala berat. Sehingga ketika pasien tersebut butuh darah lagi, orang tuanya seperti trauma begitu dok, takut kalau anaknya dimasukkan darah lagi. Bagaimana tips dan trik untuk memberikan edukasi agar orang tuanya itu mau lagi ditransfusi begitu dok. Terima kasih dok. Silakan dok. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Ya. Nah, sekarang kapan sih kita curiga misalnya kalau batuknya itu ini alergi apa bukan kayak gitu ya? Sebenarnya tanda-tanda alergi itu kan batuk berulang ya, alergi selalu batuk berulang. Ya, hampir sama dengan TBC. Makanya kemudian karena dia berulang berlangsung lama ya. Nah, karena dia berlangsung lama kemudian alergi itu biasanya dia ada periodisitasnya. Lebih banyak pada pagi hari, siang hari atau malam hari. Tetapi itu tidak mutlak. Itu tidak mutlak. Kadang-kadang ada orang tua nggak tahu sama sekali nih. Ya tergantung pagi siang juga muncul juga kayak gitu. Ya. Jadi kalau dia sudah berulang, kemudian sudah dicek TBC-nya negatif, coba cek alerginya. Apalagi ditambah lagi ada keluarga yang alergi. Entah itu ibunya, entah itu bapaknya atau kakaknya. Ya ini yang paling dekat ini yang harus ditanya ya. Nah kalau sudah begitu maka Anda boleh tes alergi. Tetapi juga harus diingat bahwa orang yang tidak punya bakat alergi pun bisa alergi. Jadi saran saya kalau sudah misalnya di tes TBC negatif, silakan periksa saja alerginya. Supaya Anda yakin ini alergi atau bukan, kan gitu. Ya, tidak bisa kita melihat sesuatu itu dari gejala saja. Ya, saya tipe orang yang tentu saja dengan anamnesis sebagai dokter kita perlu anamnesis yang sistematis. Ya bagus, tetapi itu tidak menjamin kita pada tegak diagnosis kayak gitu. Ya 100% kayak gitu ya. Sehingga kita perlu pemeriksaan. Karena kita orang tua pasien itu butuh kepastian. Ini anak saya alergi enggak dok? Kayak gitu ya. Kalau alergi, kalau tidak kayak gitu. Nah kan kita tidak bisa dari situ. Harus ada bukti-bukti pemeriksaan seperti itu. Baik itu dari sisi eosinofilnya Anda lihat, IgE totalnya Anda lihat, baru ke spesifik IgE-nya kalau Anda mau lihat. Bisa dengan serumnya, bisa dengan skin prick testnya. Ya, dan selalu saya katakan kalau Anda mau tahu ini alergi pasti, terkadang kita harus provokasi memang. Ya, provokasi itu adalah gold standar untuk beberapa jenis alergi. Ya, itu untuk alerginya tadi itu ya. Nah sekarang untuk transfusinya, kalau Anda lihat setiap orang tua itu dia akan takut itu gejala alergi itu. Ya, apalagi gejala alerginya berat misalnya. Anggaplah misalnya dia pernah ini anaknya misalnya muntah-muntah gara-gara kita kasih susu misalnya. Itu pasti akan trauma sekali itu orang tuanya. Walaupun saya mengatakan itu provokasi dia pasti takut sekali itu. Ya, untuk terulang kedua kalinya. Demikian juga pada anaknya. Dia takut sekali itu. Karena dia kan kalau kita dokter kan tidak merasakannya. Ya kan yang merasakannya kan anaknya. Bagaimana rasanya itu muntah-muntah, bagaimana rasanya kalau saya makan kacang itu dulu, aduh dada saya gemeteran kayak gitu. Nah itu kadang-kadang penghambat kita dalam imunoterapi di situ. Karena orang tuanya anaknya itu takut. Nah dalam konteks transfusi ini masalahnya adalah tidak ada penggantinya. Mau diganti dengan apa kalau dia butuh darah? Sekarang ibu punya dua pilihan. Saya tidak kasih anak Anda bisa bahaya atau saya pelan-pelankan dengan teknik supaya dia risikonya kecil. Itu kan pilihan bagi dia. Ini susahnya saya ditransfusi karena tidak ada pilihan. Kalau dia alergi PRC sel darah merah, mau diganti apa? Ada penggantinya? Kan nggak ada. Ya tentu saja kita harus berikan tetapi dengan pengawasan yang ketat. Dan kita harus memberi jaminan pada keluarga, ingat jaminan bahwa dia itu aman pada saat kita. Bagaimana caranya? Ya itulah kenapa saya suruh kadang-kadang adik-adik ini awasi dia. Jangan ditinggal. Kata Dokter Nadira, orang tuanya jangan tidur kayak gitu, ya. Kenapa? Karena kan tidak selamanya itu staf perawat ada di samping dia, kayak gitu ya. Jadi itu harus, ya. Jadi kalau kita tahu apalagi ini anafilaksis sebelumnya, jangan sekali-kali ditinggal selama dia dapat transfusi itu. Ya, harus diawasi baik-baik. Itu adalah supaya orang tuanya itu punya rasa aman. Ya. Oh ya ada yang mengawasi saya, ada yang mendampingi saya. Itulah cara kita pendekatannya terhadap orang tua supaya dia merasa aman untuk menjalani pengobatan itu. Ya. Saya kira itu dari saya. Oke, ya. Mungkin terakhir pertanyaan dari komentar YouTube nih, Dok. Katanya apakah
anak saya yang sering bersin-bersin, pilek atau hidung tersumbat setiap terkena AC dapat disebut alergi dingin katanya. Gimana tuh dok? Nah, ini juga yang sering saya dapatkan juga ini. Ada yang katakan ini alergi AC Pak dokter ini. Ini nanti marah tukang AC-nya, yang penjual AC-nya marah. Ya, pertama sebenarnya tidak ada orang alergi dingin. Alergi AC juga tidak ada. Tetapi sesuatu yang ada di dingin, sesuatu yang ada di AC itu memang alergennya. Termasuk tunga debu rumah itu. Itu yang saya katakan. Makanya dalam salah satu poin bagaimana cara kita menghindari tunga debu rumah adalah bersihkan AC atau kipas anginnya secara teratur. Jadi kalau dia bersihkan secara teratur, debunya nggak ada ya nggak, AC-nya nggak apa-apa aja. Jadi bukan karena AC-nya, tetapi debu yang ada di AC itu kan jarang orang membersihkan AC juga itu ibu-ibu itu, ya keluarganya. Sehingga di situ sama dengan dingin, bukan dinginnya, bisa polen. Polen itu kan akan terbang di pagi-pagi itu, ya kan? Polen itu kan terbang pada pagi-pagi kayak itu. Atau tunga debu rumah itu paling banyak dia berkembang biak pada tempat yang lembab. Ya lembab itu kan pagi hari itu lembab. Ya lembabnya itu pagi hari. Jadi itu yang harus diwaspadai kayak itu. Makanya itu selalu saya katakan pentingnya dia tes alergi. Ya. Nanti bukan karena dinginnya, bukan karena ininya, apa namanya, tapi itu zatnya yang ada apa yang ada di dalam iya, betul. Dingin dan AC itu betul. ya. Jadi Bukan itu AC yang dingin. harus diatasi. Bisa aja misalnya dingin itu sebagai triggernya bisa, tapi bukan sebagai penyebab utama ya sebenarnya. Oke. Jadi perlu diluruskan itu ya pemirsa Ya. bahwa bukan AC dan dingin yang menyebabkan, tapi apa yang ada di dalam situ. Bisa jadi debu tadi ataupun polen dan lain debu sebagainya rumah. ya. Ya, Jadi betul. karena munculnya di waktu-waktu tertentu mungkin nih orang tua menyimpulkan langsung dingin, alergi dingin gitu ya. Iya. Oke. Luar biasa sekali ya, mungkin kita akhiri ya sesi diskusi kita pada hari ini dok. Tentu informasi yang disampaikan tadi luar biasa sekali pemirsa. Sehingga kita paham betul pentingnya untuk mengenali gejala alergi sejak dini. Dan tentunya melakukan tes alergi untuk memastikan bahwa memang ini anak kita alergi apa sih. Dan dengan itu tentu sudah bisa diketahui juga penanganan yang tepat untuk anak-anak kita. Dan semoga di Pekan Alergi Sedunia ini dalam rangka memperingati Pekan Alergi Sedunia ini orang tua bisa lebih aware. Tentu masalah alergi ini tidak lagi disepelekan ya, dan tentunya orang tua bisa segera melakukan pemeriksaan jika terdapat gejala-gejala yang perlu diwaspadai. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Bahrul atas penyampaiannya pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti Kabar Dika hingga akhir. Kepada pemirsa Unhas TV juga kami ucapkan terima kasih telah mengikuti Kabar Dika hingga selesai. Saya Fasya Rahman mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Kabar Dika episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.